Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi lumihi wa madana bi asrarihi wa anda alaina min barakati bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul asyiru. Al-hadisu tai hadis al-asyiru kang kaping 10. Iku an Umaro, yang belakang kedengeran. An Umaro iku den riwayataken saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, sami'tu. Krungu sapa ingsun. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Rasulullah. Yaqulu hale dawuh sinten Rasulullah. Pripun dawuhe lau annakum lamuno sak temene sira kabeh. Lau annakum lamuno sak temene sira kabeh. Lau annakum lamun sak temene sira kabeh iku tatawakkaluna iku padha tawakal sapa sira kabeh. Tatawakkaluna iku padha tawakal sapa sira kabeh. Alallahi ing atase Allah. Alallahi ing atase Allah haqqa tawakkulihi kelawan sak temene tawakal ing Allah. Haqqa tawakkulihi kelawan sak temene tawakal ing Allah. Kelawan sak temene tawakal ing Allah la rozako mongko yakti paring rizki sapa Allah. La rozako mongko yakti paring rizki sapa Allah. Kum ing sira kabeh. La rozako mongko yakti paring rizki sapa Allah kum ing sira kabeh. Kama yarzuku kaya oleh paring rizki sapa Allah. Kama yarzuku kaya oleh paring rizki sapa Allah. At-tayra ing manuk. At-tayra ing manuk. Tegese piye taghdu. Tegese budal isu-isuan apa at-thair. Taghdu tegese budal isu-isuan apa at-thair. Khimason hale lesu. Khimason hale lesu. Wataruhu lan mule sore apa at-thair. Wataruhu lan mule sore apa at-thair. Wataruhu lan mule sore apa at-thair. Bitonan hale warek. Bitonan hale warek. Rawang riwayataken hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Rawang riwayataken hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Waqala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi. Waqala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi. Hadisun hasanun ai hada tegese utawi iki hadis. Ai hada tegese utawi ikilah hadis. Hadisun iku hadis hasanun kang hasan. Ai hada tegese utawi iki hadis. Hadisun iku hadis hasanun kang hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, yakni khalifah yang kedua setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal dunia, maka digantikan oleh Sayyidina Umar. Isi daripada hadis, lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu bagaimana? Burung itu pagi berangkat, sore sudah kenyang. Pagi berangkat tanpa memikirkan nanti makan apa, nanti mendapatkan makan dari mana. Pokoknya berangkat, sore wis warak. Artinya sudah mendapatkan rizki. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu apa? Tawakal adalah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi yang diandalkan dalam hatinya, dalam hati seseorang, orang yang bertawakal itu dalam hatinya sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengandalkan kekuatannya dalam usahanya, dia tidak mengandalkan akalnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi yang diandalkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk daripada ilmu batin. Termasuk daripada ilmu batin. Ilmu yang harus yang diamalkan oleh hati. Ya. Bahwasanya punya keyakinan bahwasanya yang memberi, yang mencegah, yang memberikan manfaat, yang memadoroti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu tidak punya andil, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi tawakal itu bukan kok meninggalkan ikhtiar, paham ya? Tawakal itu bukan meninggalkan sebab, tidak meninggalkan ikhtiar secara zahir. Ada orang mengatakan tawakal, wis aku tawakal nang pangeran, wis masalah rezeki ben ditanggung pangeran, terus gak kerja blas, itu bukan tawakal. Yang dimaksud tawakal adalah dia bekerja secara zahir, tapi didasari oleh hati yang yakin bahwasanya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun usaha kita, apapun usaha kita, bahwasanya kita yakin rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Tawakal itu berhenti berpikir, berhenti khawatir. Tawakal itu adalah jangan berpikir, jangan khawatir. Jangan berpikir itu bagaimana? Jangan berpikir nanti bagaimana datangnya uang. Nanti bagaimana datangnya rizki. Itu berhenti berpikir. Cukup kamu berpikir bagaimana menjalankan ikhtiarmu dengan baik. Paham? Ketika kita mencari halal, tolabul halal, mencari ikhtiar, mencari rizki, atau menjalankan sebab yang halal dengan baik, dengan hati yang tanpa berpikir. Berpikir itu artinya nanti oleh piro itu dihilangkan. Tawakal itu menghilangkan berpikir, jangan berpikir dan jangan khawatir. Engko lek gak payu piye, engko lek oleh hasil tora, itu dihilangkan semuanya. Lah ketika seorang punya hati yang seperti itu, maka itu yang dinamakan dengan hakut tawakul. Hakikat daripada tawakal. Sementara kita kan enggak. Justru kita itu mengandalkan usaha kita, mengandalkan rencana-rencana planning kita. Pokoknya iku engko sing mesti engko oleh sakmene, mesti oleh sakmene. Nah, itu namanya bukan tawakal. Ya, yang dinamakan dengan tawakal itu adalah berhenti berpikir, berhenti khawatir. Nah, rizki itu tidak hanya rizki apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, itu bukan itu saja. Termasuk rizki adalah ilmu. Kalau ibarat sampean sedang menghafalkan Al-Quran, hafalan kalian itu adalah rizki. Maka jangan berpikir, jangan khawatir, jangan berpikir iki engko sakmene iku berhenti. Hentikan itu. Kalian cukup ikhtiar. Kalian cukup baik dalam usaha dengan baik
tanpa mengkhawatirkan ingin aku oleh piro walik gak ngene oleh sakmene. Itu hentikan itu. Karena rizki itu datangnya dari Allah. Hafalan juga gitu. Yang penting saya menjalankan perintah, yakni apa? Ikhtiar untuk menghafal Al-Quran. Masalah hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun hafalan yang saya dapatkan, saya syukuri dan itu saya yakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Bukan berarti tawakal, wes tak pasrahno pangeran apalangku, tapi nggak ngapalno, tapi nggak usaha, nggak murojaah, nggak setoran. Yo datang dari mana? Ya datang dari mana? Itu artinya kalian meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita wajib ikhtiar. Nah, sama di sini juga gitu. Sampean lihat dalam hadis itu Rasulullah Muhammad SAW itu mengumpamakan seperti burung. Burung taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu berangkat pagi-pagi, pulang sore-sore sudah kenyang. Burung yang sudah kenyang itu tidak berada di sangkarnya. Dia pergi. Ini menunjukkan bahwasanya ikhtiar di sini harus ikhtiar secara zahir, sebagaimana burung itu pergi untuk mencari rizki. Tapi dia tidak pernah menanyakan besok saya makan apa atau nanti bagaimana, enggak pernah. Pokoknya berangkat isu-isu sampai delok ngono ku, bang berangkat ngulon. Engko sore-sore sampean lihat, engko sore-sore wis ngetan dalam keadaan warak. Paham seperti ini? Sama seperti zaman juga gitu, waktunya belajar ya belajar, waktunya musyawarah ya musyawarah dengan baik. Dengan baik, bukan kok kemudian wis leyale, enggak, dengan baik menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ikhtiar dengan baik dan benar. Masalah hasil yakin karena punya iktimat, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan rizki itu kalau kita mau berikhtiar. Nah, itu isi daripada hadis yang ke-10 ini. Ini penting ya. Penting sekali, apalagi dari seorang wanita. Ini penting sekali. Jangan sampai kita sebagai calon istri ya, umpamanya besok menjadi istri-istri yang hatinya kurang tawakal. Kenapa? Karena nantinya akan berpengaruh pada suami. Seorang istri selalu mempertanyakan iki piye iki kok gak oleh rezeki iki piye. Jangan seperti itu. Contohlah seperti Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan atau menaruh Siti Hajar di Ka'bah atau di Mekah, itu belum ada apa-apa. Tanduran nggak ada, sumber air juga nggak ada, penduduk juga belum ada. Orang pertama kali ya Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail, dan Nabiullah Ismail itu masih kecil, masih bayi. Itu ketika Nabiullah Ibrahim mengajak Siti Hajar yang nggak bicara, karena mendapatkan perintah dilaksanakan gitu saja. Kenapa? Karena tawakalnya Nabiullah Ibrahim dan yakinnya ketauhidan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantarkan itu Siti Hajar. Setelah diantarkan, diletakkan di tempat yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabiullah Ibrahim tanpa sepatah kata pun langsung pergi. Bayangkan ini seorang istri dengan anak bayinya kemudian ditinggal. Kemudian setelah ditinggal, Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa maksudnya kamu taruh saya dengan anakmu di sini? Lihat di sini nggak ada apa-apa." Nabi Ibrahim tetap diam karena keyakinan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi, "Apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu inginkan dari kami? Kok kamu taruh di sini?" Akhirnya Siti Hajar dengan pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban dari siapa? Nabiullah Ibrahim tetap diam dan tidak menoleh sama sekali. Kalaupun menoleh, nanti khawatir merubah keyakinan Nabiullah Ibrahim. Itu yang ditakutkan Nabiullah Ibrahim,
adalah berubahnya hati. Jadi setelah ditaruh ditinggal, nggak pernah menoleh sama sekali. Ditanya seperti itu ya tetap tidak menoleh dan diam. Akhirnya diganti pertanyaan itu. Wahai Ibrahim, apakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Nah, pertanyaan diganti. Apakah ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan mata yang menangis, dengan air mata yang jatuh, Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Ini adalah kehendak Allah. Sudah nggak pakai alasan apa-apa. Iya, ini naam. Ini adalah kehendak Allah. Sudah selesai. Tidak menoleh sama sekali. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau ini kehendak Allah, ini keyakinan Siti Hajar. Kalau ini kehendak Allah, maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Dengan jawaban Siti Hajar, begitu bangganya seorang suami, begitu leganya hati seorang suami atas jawaban istrinya, mendukung penuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata yang berderai, Nabiullah Ibrahim tetap meninggalkan, dan Siti Hajar dengan tegarnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk menyelesaikan masalah itu cukup diam. Seorang suami itu kalau ingin sukses jangan pernah mempertanyakan takdir Allah. Ini seorang suami ya, seperti saya dan di sini nggak ada. Ya. Itu jangan pernah mempertanyakan kok ngene yo, aku susah kok sih tetap ngene. Jangan mempertanyakan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang dimaksud dengan tawakal. Seorang istri juga harus diam. Paham? Dengan kondisi keluarga, keuangan, ekonomi yang bagaimanapun tetap diam. Paham? Paham ya? Jangan menggoyahkan hati seorang suami. Jangan menggoyahkan ketawakalan hati seorang suami. Janji Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah, "La razaqakum kama yarzukut thair." Maka benar, dari situ kemudian muncullah sumber air yang tidak pernah kering. Itu sebuah gambaran, paham ya? Sebuah gambaran bahwasanya terkadang untuk menyelesaikan masalah kita hanya cukup diam. Sebenarnya lebih enak. Sama Allah Subhanahu wa taala cukup diam, hati kita cukup diam, jangan pernah mempertanyakan takdir Allah. Seorang istri jangan mempertanyakan bagaimana keadaannya seperti ini, paham ya? Jadi seorang istri ya tidak mempertanyakan apa takdir Allah, seorang suami tidak pernah mempertanyakan takdir Allah. Kewajibannya hanya menjalankan perintah Allah. Sudah beres. Bisa dipahami? Dari kisah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar ini dipahami ya? Maka akan muncul sumber rezeki yang tidak akan kering. Bisa dipahami ya? Nah, tapi susah, melatih ini sangat susah. Sangat susah. Yo gak gampang lah. Makanya kita di pondok ini dilatih untuk terus bertawakal. Lebih kalau kita dalam urusan mencari ilmu, ya kita tawakal, kita pasrahkan semuanya. Hasil itu yang jelas kita harus menjalankan ikhtiar itu dengan baik. Bisa dipahami ya? Mungkin wonten gunaan manfaate. Mungkin kita sedaya saged menjalankan apa yang kita pelajari ini. Al-Fatihah.